Halo teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Apa kalian punya masalah yang membuat kalian kesel? Entah di kerjaan, sekolah, atau bahkan keluarga. Kayak sih mungkin kamu bukan salah satunya sih. Aku yakin banyak banget di sini yang mengalami itu dan aku juga pernah mengalami itu kok. Tapi video ini sengaja aku buat untuk teman-teman yang punya tendensi ingin mengakhiri hidup. Ya mungkin aku bukan Tuhan dan aku nggak bisa merubah hidup kalian. Dan aku siapa juga ya. Tapi setidaknya aku berusaha untuk menjadi teman kalian di sini dan nggak mau basa-basi lagi. Aku mau tanya sama kalian. Kita santai ya. Pernah nggak sih kalian ingin berpikir bahwa kalian itu ingin bundir? Dan kapan kalian mikir itu? Atau bahkan sekarang ada yang berpikiran ingin bunuh diri? Dan kalau boleh tahu, apa sih yang membuat kalian berpikir untuk bundir? Tak kasih waktu 10 detik dari sekarang untuk berpikir. Sudah? Oke, kalau sudah sekarang aku mau ngomong ya sama kalian. Dengerin sampai habis biar kalian tahu poinnya. Aku tidak tahu sebesar apa masalah kalian sekarang. Aku juga nggak tahu aku kuat apa nggak jadi kalian. Aku juga nggak bisa merasakan apa yang kalian alami sekarang. Tapi yang pasti apapun masalahmu sekarang, sebesar apapun itu percayalah dan sadarlah bahwa mengakhiri hidup bukanlah jalan terbaiknya. Kenapa? Aku yakin di antara kalian yang ingin mengakhiri hidup berpikir bahwa itu jalan terbaik keluar dari permasalahan. Dan no, itu bukan jalan terbaik. Karena ternyata itu adalah jalan terburuknya. Kenapa? Karena kamu harus tahu bahwa ketika kamu benar-benar melakukan itu, bayangkan siapa yang pertama kali sedih dan merasa gagal. Yaps, orang tua. Ya mungkin di sini ada yang bilang aku nggak punya orang tua. Ya berarti saudaramu atau orang lain yang sedih. Kalian nggak mungkin bisa dewasa sendiri kan? Ya kalau nggak banyak yang sayang sama kalian, minimal satu orang lah yang kalian sayang atau orang lain sayang ke kalian gitu kan. Dan bayangin orang-orang terdekat kalian seperti apa sedihnya. Dan pasti merasa gagal menjaga kalian dan bisa jadi hidupnya juga rusak, stres gara-gara kalian ada yang mengakhiri hidup. Dan gak cuma di situ sih. Permasalahan itu yang pasti akan dibebankan kepada orang-orang terdekat kalian. Ya contohnya misalkan mungkin hutang lah. Pasti akan ditagih lah ke orang-orang terdekat kalian. Dan berarti tandanya apa? Itu akan membuat permasalahan baru kan? Aku ngomong seperti ini karena memang banyak contohnya dan balik lagi. Mengakhiri hidup itu bukanlah jalan satu-satunya. Terus aku harus gimana dong? Aku buntu, aku kesel, aku juga capek anjing. Iya, aku paham, aku ngerti. Tapi coba sekarang kalian pejamkan mata kalian. Setelah itu coba untuk sedikit menyadarkan diri kalian sendiri. Ingatlah seseorang yang kalian paling sayangi dan setelah itu bilang pada diri kalian sendiri, apapun masalahku, sebesar apapun masalahku, dan serumit apapun masalahku, kayaknya ini hanya pikiranku aja deh yang membuat semakin berat mikirnya dan buntu mencari jalan keluarnya. Kayaknya aku harus sedikit tenang, dan tenang. Dan kita bedah satu-satu masalahnya dari yang terkecil atau kalau perlu kalian catat masalah-masalah kalian satu persatu dan setelah itu coba cari jalan keluarnya yang kalian mampu dulu, yang kalian bisa dulu, jangan yang kalian nggak bisa, jangan yang kalian mikir kayaknya aku nggak mampu. Kalian lakukan dulu dan kalian cari jalan keluarnya yang paling menurut kalian mampu dulu. Tapi aku tetap bingung, gak iso mikir, pusing, buntu, tetap gak ngerti lah dan lain-lain. Oke,
Aku paham. Aku ngerti. Dan aku pengen ngasih kata-kata yang mana ini harus kalian ulang-ulang di dalam pikiran kalian. Aku baca dari satu buku tentang waktu yang aku menemukan ini. Sebenarnya banyak kalimat uniknya gitu. Tapi cuma satu kalimat yang membuat aku tuh ngena banget di kata-kata ini. Kata-katanya itu kalau nggak salah, bagaimanapun keadaan dan kondisimu saat ini, percayalah bahwa ini hanya sebuah perjalanan kecil yang kamu tempuh. Dan apapun permasalahan yang kamu hadapi, apapun, yakin dan percayalah bahwa akan ada momennya permasalahan itu selesai. Kalau kalian mau sedikit aja berpikir tentang jalan keluar. Kalian harus tahu bahwa semuanya itu ada jalannya. Terkadang kita sebagai manusia itu hanya nggak bisa bersabar aja nunggu momen itu. Dan yang paling penting adalah, percayalah bahwa setelah semua selesai akan ada hal indah yang bahkan kalian nggak memikirkan itu sebelumnya. Ini sudah banyak terjadi di teman-temanku dan bahkan diriku sendiri. Meskipun aku nggak ada tendensi bunuh diri ya, tapi yang pasti aku pernah merasakan ini. Ya mungkin aku cuma ngasih itu aja sih. Ya asik kok Rek, kalau misalkan kita bisa berdamai dengan permasalahan dan ini hidup gitu. Ini hidup tuh ya kayak gini gitu loh. Terkadang kita itu nggak bisa mengakui permasalahan itu. Kita selalu denial dengan masalah-masalah itu. Dan kalian bukan satu-satunya. Bukan maksud aku tuh membandingkan ya. Tetapi kalian harus tahu bahwa kalian itu berharga dan kalian harus berterima kasih sama diri kalian yang sudah bertahan sampai saat ini. Ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada diri kalian. Yang sekarang itu kayak, anjing aku kok bisa ya hidup selama 20 tahun, 17 tahun, 15 tahun, 23, 30 di atas dan lain-lain lah. Dan jangan membuat diri kalian hancur ya. Aku yakin kalian bisa menyelesaikannya dan kalau sudah selesai cerita di komentar ya. Biar bisa jadi motivasi buat teman-teman yang lain. Dan kalau kalian malu ya kalian bisa lewat sosial media aja. Nanti tak ceritain di sini. Ini mungkin bukan motivasi sih, karena di sini kita sama-sama saling berusaha untuk memperbaiki. Aku pun juga masih banyak banget yang harus diperbaiki. Tapi yang pasti kita semua punya momennya untuk bersinar dan kalian hanya perlu meniatkan dan mengusahakan. Selebihnya serahkan sama yang punya hidup. Karena Tuhannya itu bukan kalian dan kita nggak berhak untuk mengakhiri hidup kita. Semangat ya untuk masalah-masalah kalian. Share aja kalau kalian suka, subscribe kalau kalian suka. Kalau misalnya kalian nggak suka dengan ini ya nggak apa-apa juga, di skip aja. Tapi terima kasih pejuang kehidupan. Rodo alay sih memang, tapi sampai jumpa lagi lah.